Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk para pemirsa dimanapun saja berada. Pada kesempatan kali ini kembali saya akan membahas tentang kehebohan atau kontroversi yang dibuat oleh Gus Menteri. Dalam hal ini Yakut Khalil Qomas. Di mana kontroversi yang dibuat ini terkait dengan pada saat menghadiri acara di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kontroversi yang dibuat adalah di mana sang menteri lupa nama sang rektor disebabkan karena konsentrasinya hilang diakibatkan oleh sang menteri melakukan aktivitas. Nah, aktivitas apa yang dimaksud? Kita akan bahas dalam berita berikut ini. Taplah kehebohan ini membuat kontroversi ini membuat kehebohan di jagat maya. Tidak sedikit ya yang mengecam tindakan tersebut. Kali ini saya kutip dari fifa.co.id. Menak Yakut lupa nama Rektor UIN Jakarta bikin hadirin tertawa. Hadirin tertawa tapi dikecam oleh netizen. Ya. Seperti apa kontroversi yang dibuat? Mari kita baca beritanya. FIFA trending. Viral di media sosial, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas lupa nama Rektor UIN Jakarta saat memberi sambutan membuat hadirin tertawa. Video viral itu salah satunya diunggah oleh akun TikTok @jawaramania. Sekali lagi saya ulang. @jawaramania Rabu 28 Desember. Dalam unggahan video tersebut memperlihatkan Menteri Agama Yakut atau dikenal dengan panggilan Gus Yakut sedang memberikan sambutan di acara Ikatan Alumni UIN IKAL UIN Jakarta di Auditorium Utama UIN Jakarta Ciputat, Tangerang Selatan, Jumat 22 Desember malam. Dalam acara tersebut, Gusman memakai baju batik dan peci hitam untuk memberikan sambutannya. Ia pun berdiri menghadap hadirin dengan tersenyum. Yang saya hormati, Bu Profesor Dr. Ujar Menteri Agama terhenti sambil berpikir untuk mengingat nama Rektor UIN Jakarta. Masya Allah sampai lupa. Ucap Menak Yakut sambil memegang keningnya disambut tawa hadirin. Tak lama kemudian Menak Yakut ingat nama Rektor UIN Jakarta, Bu Amani Lubis. Mohon maaf Bu, karena tadi sepanjang acara di sebelah saya duduk Ibu Amani selalu zikir, Subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah gitu. Jadi itu merusak konsentrasi saya. Sebut Menak sambil tertawa, begitu juga hadirin. Tidak hanya di situ, hadirin dibuat tertawa setelah ingat nama Rektor UIN Jakarta. Menteri Agama Yakut kembali mengocak perut hadirin. Ini Bu Rektor atau pimpinan Majelis Taklim? Hahaha. Guyon Menak membuat suasana makin tertawa. Seperti diketahui, nama lengkap Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah Profesor Dr. Amani Lubis yang juga hadir di acara IKAL UIN World 2022 tersebut. Ya. Hadirin para pemirsa dimanapun saja berada, berita yang saya baca ini adalah di mana letak kontroversi berita ini, tindakan Kemenak ini, yaitu pada saat beliau merasa konsentrasinya hilang diakibatkan karena rektor yang duduk di samping beliau, di samping Gus Menteri, itu berzikir subhanallah, membaca subhanallah, masya Allah, alhamdulillah. Nah, tindakan itu yang katanya Gus Menteri menjadi lupa karena bacaan-bacaan tersebut. Nah, inilah sebenarnya yang mengandung kontroversi di hadapan publik ya. Mengapa kontroversi? Ya karena seolah-olah menjadikan agama sebagai lelucon. Saya yakin Gus Menteri tidak ada niat untuk untuk menghina agama ya, karena beliau sendiri adalah anak seorang kiai, anggota Nahdliyin ya, pimpinan Bansar. Saya yakin tidak ada niat seperti itu, cuma
pernyataan ini agak kurang elok ketika itu disampaikan seperti sebuah guyon, ya. Tidak pelak hal tersebut membuat kehebohan di dunia maya. Tidak kali ini saja Gus Menteri membuat kehebohan dengan pernyataan-pernyataannya. Beberapa waktu yang lalu beliau pernah menyamakan suara azan dengan suara gonggongan anjing. Itu pun sempat membuat kehebohan, baik itu di kalangan umat Islam pada umumnya maupun di kalangan internal Nahdliyin di mana organisasi tempat beliau bernaung. Sekali lagi saya yakin beliau tidak ada maksud untuk merendahkan atau lain sebagainya. Cuma mungkin beliau adalah, kalau di Kiai Khalil, saya lupa siapa nama tokoh senior, Kiai senior di NU, Khalil Nafis, ya. Beliau mengatakan, Khalil Nafis mengomentari itu sebagai suatu sabakul lisan, akan tapi itu selalu suatu yang kelewatan. Sampai-sampai beliau mengomentarinya di Twitter dengan subhanallah, subhanallah, astagfirullah, kok suara azan disamakan dengan gonggongan anjing, seperti itu. Ada juga kontroversi yang lain bahwa ketika, kalau tidak salah dalam suatu acara, Gus Menteri pernah mengatakan bahwa Kementerian Agama itu merupakan hadiah bagi Nahdlatul Ulama. Artinya apa ya? Artinya seolah-olah, ya, dengan pernyataan tersebut bahwa yang boleh menjadi Menteri Agama hanya dari kalangan Nahdliyin saja, ya. Hanya dari kalangan Nahdliyin saja. Itu disebut suatu kontroversi di internal NU pun, di internal NU pun hal tersebut tidak sepakat. Pernyataan tersebut tidak disepakati oleh para tokoh-tokoh senior, kiai maupun atau ulama di kalangan Nahdliyin sendiri. Maka dari itu, maksud saya menyampaikan teorinya adalah mungkin sebagai pejabat publik itu harus lebih mengontrol ucapannya, harus lebih mengontrol kata-katanya. Mungkin hal tersebut dianggap guyon, akan tapi masyarakat kita adalah masyarakat yang sangat religius, ya. Sangat tidak elok untuk menjadikan misalnya seperti yang dilakukan pada hari ini, pada momen ini, ya, ketika menghadiri acara Ikatan Alumni UIN Syarif, itu seolah-olah konsentrasinya Pak Menteri ini hilang karena bacaan zikir, sholawat, dan istighfar sang rektor yang berada di sampingnya. Dan yang diherankan juga, kok bisa para hadirin tersebut terbuai dengan guyonan tersebut. Seharusnya tidak perlu ditertawakan, atau kecuali itu tidak direkam, tidak diabadikan di dalam rekaman dan tidak diupload di media sosial, mungkin itu tidak akan menjadi suatu kehebohan. Anggaplah itu terjadi di internal dan tidak melibatkan publik. Tapi sekarang kan tidak ada yang namanya ruang privasi sekarang. Selama hal tersebut disampaikan, selama hal tersebut direkam kemudian di-share di publik, maka itu sudah menjadi konsumsi publik. Banyak kasus-kasus yang, ya, saya pikir siapapun orangnya, ya, pejabat publik manapun, ya, tidak selayaknya menjadikan agama itu sebagai guyonan, ya, seperti yang dilakukan oleh Pak Menteri pada hari ini. Kontroversi yang dibuat oleh Menteri Yakut Khalil Qomas pada kali ini bukanlah pertama kali. Saya yakin saya berharap Pak Menteri agar bisa lebih memahami psikologi publik, ya. Jangan mungkin mentang-mentang beliau adalah menteri, terus apalagi bernaung di bawah organisasi terbesar di Indonesia dan dunia, sehingga ketika akan mendapat kecaman dari eksternal misalnya, terus akan dibela oleh internalnya sendiri. Saya pikir sebagai seorang menteri yang latar belakangnya anak kiai juga, sangat tidak elok untuk menyatakan statement yang dapat menimbulkan kegaduhan di ruang publik.
Sudah sepantasnya seorang pejabat atau seorang apalagi ini sekelas menteri ya, pembantu presiden itu mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang meneduhkan. Jangan malah mengganggu psikologi publik ya. Jangan malah mengganggu psikologi publik yang seperti yang dilakukan dalam beberapa kesempatan yang sudah lewat. Karena beliau adalah pejabat publik, beliau adalah pembantu presiden, maka secara otomatis apa yang beliau lakukan berimplikasi juga terhadap reputasi presiden sebagai orang yang memilih beliau. Seolah-olah menteri ini persepsi yang muncul di publik bahwa seolah menteri yang dipilih oleh Jokowi itu adalah mereka yang senang membuat kontroversi dengan pernyataan-pernyataan yang membuat ketersinggungan bagi kelompok itu sendiri maupun bagi di luar kelompoknya. Maka dari itu Pak Jokowi mungkin perlu mengingatkan ya, siapapun tidak hanya Menteri Agama, menteri-menteri yang lain hendaklah mengeluarkan atau menyatakan menstate suatu pernyataan yang meneduhkan, yang menyejukkan, yang tidak menyinggung satu kelompok apapun ya, kelompok manapun, tidak menjadikan agama sebagai guyonan seperti yang dilakukan oleh menteri pada akhir-akhir ini. Akankah menteri memberikan klarifikasi atau Kementerian Agama secara kelembagaan akan memberikan klarifikasi atas hal tersebut? Tentu kita tunggu agar tidak menjadi suatu kegaduhan dan tidak menimbulkan stigma negatif bagi pejabat Kementerian Agama, dalam hal ini sebagai pembantu presiden yaitu Menteri Agama. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.